Nama saya Dahlia Feshi Payung, saya dari kelas reguler A 2020, Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Sejarah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah-sejarah Eropa mengenai dominasi gereja dan dampaknya. Nah, awal gerakan reformasi gereja ini sebenarnya ditokoh utamai oleh Martin Luther pada tahun 1483 sampai dengan 1348, yang merupakan seorang pastor dan juga seorang profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Martin Luther pada tahun 1517 juga mengeluarkan 95 tesis yang berisikan protes terhadap konsep pengampunan dosa yang diperjualbelikan oleh Paus dan juga dibeli oleh masyarakat Jerman untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, tesis tersebut juga disebarkan oleh Martin Luther di berbagai pintu gereja Wittenberg, Jerman. Martin Luther di sini menilai bahwa penjualan surat-surat itu bertentangan dengan ajaran Alkitab Yesus Kristus. Pembelian surat-surat juga tidak boleh dipaksakan kan seharusnya. Nah, harus didasarkan atas kesukarelaan. Karena menurutnya memberikan makan fakir miskin jauh lebih baik daripada memperjualbelikan surat pengampunan dosa tentunya. Dia berpikir bahwa gereja itu tidak memiliki hak untuk memberikan surat pengampunan dosa, karena hanya Tuhan yang mengadili dosa seseorang atas dasar kepercayaan dan amal soleh individu yang berhak memberikan pengampunan dosa. Inilah yang dinamakan doktrin justification by faith. Selain itu, Martin Luther juga menolak tradisi keagamaan yang sudah berlangsung ratusan tahun lamanya, yakni hak istimewa pastor dalam membacakan Alkitab. Nah, berarti hanya pastor yang berhak membaca Alkitab, bukan orang-orang yang menjadi jemaat saja. Dia beranggapan bahwa Alkitab juga harus terbuka bagi semua orang atau jemaat agar isinya dan kebenarannya diketahui orang, sehingga tidak terjadi monopoli atau penyimpangan di dalam suatu gereja. Nah, selanjutnya Martin Luther di sini membuka atau mendirikan gereja-gereja Protestan yang dinamakan Lutheran Cross. Di gereja ini dia juga menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Eropa atau Jerman. Maka gagasan Martin Luther inilah yang menjadi sebuah reformasi yang juga menimbulkan peperangan, revolusi, dan juga persekusi. Nah, adapun dampak-dampak dari gerakan reformasi gereja ini. Yang pertama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencetus reformasi gereja ini adalah Martin Luther. Maka Martin Luther lah yang memberikan gagasan karena dia tidak menyetujui bahwa adanya penjualan surat-surat pengampunan dosa tentunya. Ia merasa kecewa bahwa gaya hidup gereja Roma yang lebih mengutamakan urusan-urusan pribadi dari seorang paus atau urusan-urusan duniawi yang semakin menjauhkan diri mereka dari keselamatan rohani tentunya. Nah, ada beberapa pembagian dampak-dampak reformasi gereja. Yang pertama yaitu dampak reformasi gereja bagi gereja Katolik Roma. Yang pertama, perpecahan umat Katolik. Usaha pembaruan di dalam gereja Katolik Roma tidak berhasil memperbaiki keadaan. Akhirnya gereja Katolik Roma ini semula satu telah pecah menjadi banyak gereja. Perpecahan ini terjadi karena adanya pemahaman mengenai iman telah bercampur aduk dengan tahayul atau kepercayaan-kepercayaan terhadap benda atau yang lainnya, serta urusan-urusan yang bercampur dengan urusan duniawi antara agama dan duniawi. Adapun 4 kelompok besar juga yang memisahkan diri dari gereja Katolik Roma ini dan membentuk agama sendiri, yaitu yang pertama kelompok Lutheran, itu tadi yang ditokohi oleh Martin Luther. Kedua yaitu kelompok Calvinis yang ditokohi oleh Jean Calvinis. Yang ketiga yaitu kelompok Anglikan. Selanjutnya kelompok Anabaptis dan masih banyak lagi. Selanjutnya
Dampak yang lain yaitu berkurangnya kekuasaan paus. Sebelum terjadinya reformasi gereja, paus adalah orang yang paling penting dan orang yang memimpin dalam sebuah gereja, dan yang paling berkuasa di segala bidang kehidupan, tentunya di dalam agama, politik, sosial, dan ekonomi. Namun setelah adanya gerakan reformasi gereja yang ditokohi oleh Martin Luther, maka kekuasaan dari paus tersebut mulai berkurang, sehingga terbatas hanya satu bidang saja, yaitu bidang keagamaan atau rohani. Sedangkan kekuasaan yang lainnya mulai memudar secara perlahan. Kemudian munculnya teologi kontroversial. Nah, Bellarminus merupakan orang pertama yang memunculkan teologi kontroversial ini. Teologi kontroversial ini adalah cabang baru dari ilmu teologi yang menjadi ciri khas yang menyelubungi Gereja Katolik Roma akibat adanya gerakan reformasi gereja Martin Luther ini. Selanjutnya, gerakan Katolik melakukan pembaruan rohani yang membangkitkan semangat baru. Nah, terlihat dari corak bangunan, dari arsitektur gereja tentunya sudah sangat mewah dan sangat megah. Kini diimbangi oleh kehidupan batin, dan hal ini juga terlihat dari kesiapsiagaan dan kesungguhan dari para biarawati atau biarawan yang menganut cita-cita mereka, serta didukung juga dengan humanisme Kristiani. Nah, pembagian yang kedua yaitu dampak reformasi gereja bagi Eropa. Yang pertama di bidang agama. Di Eropa tidak ada lagi kesatuan agama. Kenapa? Sebelum munculnya gerakan reformasi gereja, Eropa ini adalah satu kesatuan dalam bidang agama, yaitu penganut agama Katolik saja atau Katolik Roma. Yang kedua, bidang politik. Nah, ini terjadi Perang 30 di Jerman 1618 sampai dengan 1648 yang membuat seluruh Eropa menderita. Awalnya perang tahun 30 tahun ini dimulai atas nama kepentingan agama saja, tetapi kenyataannya merupakan perjuangan demi kepentingan politik. Dari satu sisi perang tersebut adalah perang saudara antara orang Jerman Katolik dengan orang Jerman Protestan. Jadi, orang Jerman Katolik dan Protestan di sini berperang. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bidang sosial. Pengejaran gila-gilaan terhadap tukang sihir. Dalam abad ke-15 ini sampai awal abad ke-16, tukang sihir merupakan hal yang biasa di Eropa. Mereka mempercayai bahwa adanya tukang sihir yang memiliki kekuatan untuk melakukan sihir. Namun setelah adanya gerakan reformasi gereja ini, pengajaran terhadap tukang sihir dilakukan secara gila-gilaan. Nah, selanjutnya di bidang ekonomi. Munculnya kapitalisme sebagai asas perekonomian yang dominan. Di sini setelah munculnya gerakan reformasi gereja membuka cakrawala penjelajah Eropa. Maka para penjelajah yang tidak kenal takut dari Portugis dan Spanyol membuka jalur-jalur perdagangan mereka untuk memperbaiki ekonomi mereka ke timur dan menemukan tanah-tanah baru, sehingga barang-barang yang import dan kekayaan baru mulai membanjiri pasar Eropa. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai sejarah reformasi gereja dan dampaknya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan yang saya lakukan. Terima kasih.